Terkait dengan implementasi kebijakan halal ya, tadi kan sudah disampaikan harus dipasang kebijakan halal di tempat-tempat tertentu, misalkan di area dapur, di area produksi gitu ya, atau di tempat strategis lain seperti di lobi kantor begitu yang terlihat oleh lalu lalang karyawan gitu. Nah, dipastikan Bapak Ibu kebijakan halal yang dipasang itu di ini ya ada tanda tangan pengesahan. Tanda tangan pengesahan dari siapa? Dari pimpinan perusahaan seperti itu. Kemudian implementasi selanjutnya dari kriteria pertama terkait dengan pelatihan ya. Betul tadi apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Dr. Nuyen ya. Tadi bahwa setiap karyawan ya harus mendapatkan pelatihan. Nah, pelatihan kan ada dua bentuk ya Bapak Ibu, ada bentuknya eksternal dan juga internal. Bentuk eksternal berarti dilakukan oleh lembaga di luar perusahaan, dilakukan oleh LPK ya yang sudah diakui oleh BPJPH. Nah, kalau internal berarti dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh penyelia halal. Begitu, penyelia halal yang nanti akan melatih ya semua karyawan terkait dengan SJPH. Nah, kaitannya dengan Bapak Ibu sebagai auditor ya berarti Bapak Ibu nanti periksa apakah benar sudah dilakukan program pelatihan oleh perusahaan. Bapak Ibu nanti periksa apa? Periksa misalkan daftar kehadiran pelatihan gitu ya, bukti daftar hadir atau absensi peserta pelatihan itu Bapak Ibu harus periksa. Kemudian terkait dengan bagaimana sih kita bisa mengukur bahwa peserta itu memahami apa yang disampaikan oleh trainer gitu ya, maka harus ada bentuk evaluasi pelatihan Bapak Ibu. Bisa berupa pretest, bisa berupa post-test. Nah, bukti pretest atau post-test itu juga Bapak Ibu nanti harus periksa ya, apakah sudah ada atau belum di pelaku usaha. Kemudian materi terkait dengan materi pelatihan itu juga harus disiapkan, harus ada di tempat pelaku usaha. Itu untuk bentuk implementasi ya Bapak Ibu dari kriteria pertama dan apa-apa saja yang harus Bapak Ibu periksa. Sekaligus juga Bapak Ibu nanti harus pastikan ya bahwa penyelia halal di tempat usaha itu sudah harus memiliki sertifikat pelatihan. Kalau misalkan skala usahanya menengah besar, berarti penyelia halalnya sudah harus dibuktikan dengan sertifikat berupa sertifikat pelatihan penyelia halal dan sertifikat kompetensi penyelia halal. Namun kalau misalkan skala usahanya mikro begitu ya, maka Bapak Ibu hanya minta bukti cukup dengan sertifikat pelatihan dari penyelia halal. Begitu. Nah, kemudian kriteria kedua terkait dengan bahan ya, implementasinya berarti kan pelaku usaha harus melengkapi semua bahan yang dipergunakan, baik itu bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong, termasuk juga bahan kemasan ya. Kemudian bahan pembersih itu juga harus dilengkapi dengan sertifikat halal. Nah, Bapak Ibu nanti sebagai auditor memastikan, memeriksa apakah setiap bahan yang dipergunakan di tempat usaha itu sudah memiliki dokumen pendukung berupa sertifikat halal tidak, gitu. Nanti diperiksa kembali, apa sertifikat halalnya sudah valid tidak? Dalam artian kalau valid, kalau misalkan bahannya adalah bahan lokal, bahan dari Indonesia begitu ya, maka dipastikan Bapak Ibu apa namanya, kalau dari Indonesia berarti dipastikan sudah memiliki sertifikat halal yang dikeluarkan oleh lembaga BPJPH. Tapi kalau misalkan menggunakan bahan impor, Bapak Ibu harus ini ya lebih detail lagi, periksa kembali apakah sertifikat halal yang dari lembaga penerbit luar negeri itu apakah sudah diakui oleh BPJPH tidak, sudah MRA tidak dengan BPJPH. Kalau misalkan di tempat pelaku usaha, ketika Bapak Ibu melakukan audit, menemukan bahannya adalah bahan impor, ya, ternyata setelah diperiksa dikeluarkan oleh lembaga yang tidak bekerja sama atau belum MRA dengan BPJPH. Maka itu kan bisa menjadi temuan ya, karena dokumen pendukung halalnya tidak valid. Jadi harus dipastikan dulu kevalidan dari dokumen sertifikat halalnya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian kalau dokumen bahan impor juga selain kita pastikan lembaga penerbitnya itu sudah diakui, ya sudah valid, kita pastikan Bapak Ibu masa berlaku dokumennya. Kalau misalkan dari dokumen SJPH yang dikeluarkan oleh Indonesia itu kan oleh BPJPH berlaku selamanya ya, selama tidak ada perubahan bahan dan PPH. Namun kalau bahan itu dikeluarkan oleh lembaga penerbit halal dari luar negeri, itu kan ada masa berlakunya. Ada yang masa berlakunya 1 tahun, ada yang 2 tahun.
Nah, kalau seperti itu, Bapak Ibu pastikan periksa ya ketika memeriksa di lapangan nanti apakah dokumen halalnya masih valid nggak? Masih berlaku tidak sertifikat halalnya? Gitu. Kalau misalkan sudah expired tahun 2024, nah maka bisa jadi temuan juga Bapak Ibu ya. Berarti dokumen pendukung yang digunakan oleh pelaku usaha itu tidak valid karena sudah expired. Jadi kalau seperti itu ya Bapak Ibu informasikan kepada pelaku usaha untuk minta ini ya dokumen surat sertifikat halal yang baru ya kepada produsen. Seperti itu untuk implementasi dari kriteria kedua, yaitu kriteria bahan. Nah, selanjutnya sama-sama kita akan membahas Bapak Ibu ya kriteria ketiga, yaitu proses produk halal. Oke. Oke. Kriteria ketiga adalah proses produk halal atau PPH. Jadi bukan proses produksi halal, Bapak Ibu ya. Mohon dipahami bahwa kriteria ketiga itu bukan proses produksi tapi proses produk halal atau kita singkat dengan istilah PPH ya. Secara definisi apa itu PPH? PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk ya, mencakup apa? Tahapannya atau rangkaian kegiatannya mencakup tahapan penyediaan bahan. Kalau penyediaan bahan itu mulai dari proses seperti proses pemesanan bahan, proses pembelian bahan oleh purchasing, oleh staf pembelian itu masuk ke dalam lingkup penyediaan bahan, Bapak Ibu. Kemudian PPH selanjutnya adalah proses pengolahan. Ya, selanjutnya adalah proses penyimpanan. Ini ada proses penyimpanan baik penyimpanan bahan maupun penyimpanan produk. Lalu ada proses pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Jadi rangkaian kegiatan mulai dari penyediaan bahan sampai dengan penyajian itu kita sebut dengan PPH atau proses produk halal. Umumnya, Bapak Ibu, umumnya sesuai dengan PP nomor 42 tahun 2024, PPH itu ada 7 tahapan. Mulai dari penyediaan bahan, kemudian pengolahan ya, selanjutnya pengemasan, penyimpanan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian. Namun mohon diingat Bapak Ibu ya, PPH ini pasti akan berbeda-beda sesuai dengan jenis usaha pelaku usaha. Jadi pasti akan berbeda-beda sesuai dengan proses bisnis, sesuai dengan ruang lingkup pelaku usaha. Kalau misalkan pelaku usahanya dari sektor usaha manufacture obat, manufacture pangan gitu ya dari pabrik. Nah, maka tahapannya pasti akan berbeda dengan pelaku usaha dari bidang jasa, baik itu jasa logistik maupun jasa penyembelihan. Kemudian pelaku usaha manufaktur juga pasti akan berbeda ruang lingkupnya dengan yang di restoran atau catering. Jadi PPH ini pasti akan nanti berbeda-beda sesuai dengan proses bisnis pelaku usaha masing-masing. Contoh kalau misalkan Bapak Ibu di catering. Di catering kan ada nih mulai proses pembelian bahan baku ada. Proses pengolahan ya, proses memasak di dapur pasti ada juga. Kemudian kalau proses pengemasan di catering, contohnya misalkan proses pemorsian atau misalkan tidak ada proses pemorsian atau pengemasan, ini juga bisa dihilangkan. Nah, selanjutnya proses penyimpanan. Penyimpanan kan bisa penyimpanan bahan baku, bisa penyimpanan produk akhir, gitu ya. Pasti ada juga di catering. Proses pendistribusian gitu ya, pendistribusian ke misalkan ke lokasi klien atau konsumennya itu biasanya pasti ada di lingkup usaha catering. Nah, kemudian apakah ada proses penjualan di catering? Jika misalkan tidak ada proses transaksi, tidak ada proses penjualan di dalam usaha tersebut, maka tahapan proses penjualan ini bisa dihilangkan. Nah, tapi kalau misalkan di catering Bapak Ibu kan ada proses penyajian, ya, karena ada proses tahapan dihidang langsung ke depan konsumen gitu ya, dihidang langsung ke klien. Nah, maka itu ada proses penyajian. Nah, kalau di manufacture, PPH-nya berbeda dengan catering. Kalau di manufacture kan tidak ada tahapan penyajian, Bapak Ibu, karena prosesnya berhenti hanya di distribusi. Nah, maka pasti akan berbeda. Begitu juga dengan jasa penyembelihan. Jasa penyembelihan biasanya tidak ada proses penyajian pasti tidak ada. Kemudian tidak semua RPH atau jasa penyembelihan itu memiliki tahapan proses penyimpanan maupun pengemasan ya. Jadi ini semua Bapak Ibu tahapan PPH ini bisa berbeda-beda sesuai dengan proses bisnis pelaku usaha masing-masing. Nah, Bapak Ibu mohon
ingat kembali bahwa tadi kan SJPH ini mengatur mulai dari penggunaan bahan ya sampai dengan prosesnya. Nah, kalau penggunaan bahan kan kita sudah jelas, berarti kita pastikan bahan yang dipakai oleh pelaku usaha itu sudah harus bersertifikat halal. Nah, kalau prosesnya apa yang harus dikendalikan, Bapak Ibu? Kalau di pengertian SJPH tadi kan kita pastikan bahwa prosesnya, tempat produksinya, begitu ya, terbebas dari kontaminasi najis, terbebas dari kontaminasi penggunaan bahan haram, seperti itu. Jadi ini PPH ini merupakan aktivitas kritis, merupakan tahapan kritis yang harus dikendalikan oleh pelaku usaha. Tujuannya apa? Supaya tidak ada potensi kontaminasi najis, supaya tidak ada potensi kontaminasi penggunaan bahan haram ya, sehingga dapat dipastikan bahwa produk yang dihasilkan itu benar-benar produk yang terjamin kehalalannya. Gitu. Karena tahapan ini merupakan tahapan aktivitas kritis yang karena ini merupakan tahapan kritis yang dapat mempengaruhi status akhir kehalalan produk, maka harus dikendalikan, Bapak Ibu. Dikendalikan dalam hal apa? Berarti pelaku usaha nanti, Bapak Ibu, di setiap tahapan PPH ini harus dibuatkan suatu prosedur. Prosedur nanti bisa berupa SOP, bisa berupa WI atau working instruction ya, atau instruksi kerja itu boleh. Intinya, pelaku usaha ya untuk mengendalikan supaya tahapan aktivitas kritis ini tidak mengkontaminasi, ya, tidak tercemar begitu ya, maka harus dibuatkan tindakan pengendalian dalam bentuk dibuatkanlah prosedur, bisa SOP, bisa instruksi kerja. Izin Dan bertanya, juga Bu. Izin boleh bertanya, Bu, silahkan, boleh silahkan Ibu. supaya nggak lupa. Jadi tadi 7 Mm-mm. tahapan pada proses produk halal ini kan harus dibuat SOP. Apakah ada Mm-mm. standar baku atau format yang harus Mm-mm. sama di setiap pelaku usaha? Makasih. SOP. Nanti ada minimum requirement untuk SOP yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, Bu. Di next slide ya, nanti akan saya jelaskan minimal prosedurnya itu apa sih yang harus ada, yang harus dilengkapi oleh pelaku usaha. Namun dipastikan saja setiap tahapan PPH ini pelaku usaha harus ada SOP-nya. Oh, berarti pelaku usaha harus buatkan nih nanti ada SOP pembelian bahan. Kemudian pelaku usaha harus ada nih SOP produksi itu harus ada, gitu ya. Kemudian SOP terkait dengan pengemasan sampai dengan pendistribusian itu juga harus dibuatkan. Nah, tentunya SOP ini dikaitkan dengan implementasi SJPH. Jadi semua ketentuan-ketentuan terkait dengan standarnya halal itu dimasukkan. Contoh misalkan di SOP pembelian bahan. Kan setelah pelaku usaha itu menerapkan suatu sistem halal, tidak boleh asal lagi membeli bahan. Begitu ya Bapak Ibu ya. Kalau dulunya misalkan sebelum sertifikasi halal, mereka mau beli bahan itu bisa sembarangan gitu ya. Tapi ketika sudah mempunyai sistem halal, nah maka si pihak purchasingnya atau staff purchasingnya itu ketika membeli bahan, ketika memesan bahan itu sudah ada panduannya bahan apa saja yang boleh dipesan, bahan yang boleh dibeli itu hanya bahan yang sudah tertera, terdaftar di daftar bahan halal saja. Nah, itu poin penting itu yang harus tertuang di dalam SOP. Dan Bapak Ibu nanti ketika pada saat turun di lapangan, ketika observasi dokumen ya, tinjauan dokumen, cek SOP yang dibuat oleh pelaku usaha apakah sudah memasukkan klausul halalnya tidak. Gitu. Ketentuan halalnya apakah sudah dimasukkan ke dalam SOP atau belum. Kalau misalkan nih SOP-nya secara general saja, hanya secara tahapan aktivitas produksinya saja, belum memasukkan kriteria halal, ya maka Bapak Ibu mintakan untuk dilengkapi. Karena yang paling penting ketika penyusunan SOP halal itu ada ketentuan bagaimana sih pelaku usaha itu menerapkan memasukkan kriteria halal di dalam prosedur. Supaya menjaga tadi tidak ada potensi kontaminasi najis dan penggunaan bahan haram. Seperti itu. Nah, sama juga dengan proses nanti pendistribusian, kan harus ada SOP pendistribusian. Jadi diatur nanti Bapak Ibu, di dalam SOP-nya itu dituangkan, oh bagaimana sih supaya tidak ada potensi kontaminasi di armada pengiriman, ya kan harus mekanismenya harus diatur. Oh, berarti harus ada dedicated khusus armada atau mobil pengiriman. Tidak boleh bercampur antara mobil untuk pengiriman produk halal dan non halal. Terus kemudian misalkan nantinya ketika terkontaminasi oleh non halal ya kan harus ada cara pensuciannya. Nah, prosedur pensuciannya pun juga nanti harus dibuatkan sesuai dengan kategori najisnya masing-masing. Seperti itu, Bu, Bapak Ibu, gambarannya ya untuk implementasi prosedur itu. Nah, kemudian di bawah kalau kita ini Bapak Ibu ya menerapkan sesuai dengan level
terdokumentasi, informasi terdokumentasi, di bawahnya prosedur itu kan ada ini ya, bagaimana supaya kita bisa menilai apakah prosedurnya itu sudah dijalankan dengan tepat, dijalankan dengan konsisten, itu kan harus ada catatan pemeriksaan atau form pemeriksaan atau form pencatatannya. Nah, itu pun Bapak Ibu juga harus periksa nanti ketika di lapangan. Setelah memeriksa SOP-nya, periksa juga catatan aktivitas pemeriksaannya seperti apa. Misalkan sudah ada SOP tentang SOP penerimaan bahan. Nah, maka Bapak Ibu juga harus periksa juga form tentang penerimaan bahan gitu ya. Apakah sudah betul karyawan itu sudah melakukan pemeriksaan ketika kedatangan bahan? Apakah sudah diperiksa halalnya gitu ya? Apakah sudah sesuai bahan yang diterima itu, apakah sudah sesuai dengan daftar bahan halal? Nah, kemudian kalau misalkan di SOP diatur pemeriksaannya setiap kedatangan mengambil 5 sampel gitu misalkan. Kemudian atau misalkan diatur 3 kali pengambilan sampel. Nah, maka Bapak Ibu ketika memeriksa, ketika tinjauan di lapangan, dipastikan apakah sudah sesuai tidak dengan SOP yang sudah dibuat. Apakah sudah konsisten tidak. Gitu. Seperti itu ya untuk implementasi bagaimana Bapak Ibu nanti pada saat turun di lapangan. Seperti itu. Nah, saya lanjutkan Bapak Ibu, di dalam kriteria ketiga atau PPH ini ada 3 unsur yang perlu Bapak Ibu ini yang menjadikan prioritas pemeriksaan. Yang pertama adalah lokasi, tempat, dan peralatan. Jadi lokasi dan premises facility-nya, sarana prasarananya itu harus Bapak Ibu pastikan ya di sini sesuai dengan ketentuan halal. Ketentuannya seperti apa Bapak Ibu? Oh, misalkan lokasinya nih, lokasi dari tempat usaha itu Bapak Ibu harus pastikan tidak berdekatan dengan sumber yang haram gitu ya. Misalkan contohnya ya pabrik pabrik snack makanan gitu. Nah, kita pastikan pabriknya itu tidak bersebelahan dengan misalkan peternakan babi, tidak berdekatan dengan peternakan anjing, seperti itu. Jadi dipastikan bahwa lokasi untuk pelaku usaha itu tidak berdekatan dengan sumber haram. Lalu contoh lagi untuk di jasa penyembelihan di RPH itu ya rumah potong hewan. Dipastikan bahwa rumah potong hewan terutama yang di daerah yang non muslim ya kan biasanya RPH antara RPH hewan halal sama hewan haram itu biasanya masih ada yang jadi satu. Nah, itu harus dipastikan Bapak Ibu. Harus dipisah secara fisik bangunannya antara RPH hewan halal dan hewan haram itu benar-benar terpisah, benar-benar ada batas secara fisik bangunannya gitu ya, ada aturan-aturan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha terutama untuk jasa penyembelihan. Nah, begitu juga dengan peralatan Bapak Ibu, dipastikan baik penyimpanannya, kemudian baik dari apa namanya nanti penggunaan peralatannya itu dipastikan terpisah antara peralatan untuk penanganan produk halal dan peralatan produk non halal itu harus benar-benar dipisahkan. Nah, itu terkait dengan ini ya Bapak Ibu ya, 2 sub kriteria di dalam kriteria PPH. Selanjutnya ada kriteria prosedur PPH. Tadi sudah saya jelaskan Bapak Ibu ya, karena PPH itu merupakan aktivitas kritis, maka di setiap tahapan PPH tadi harus dibuatkan suatu prosedur. Bisa berupa SOP ataupun instruksi kerja. Nah, nanti akan kita bahas minimum requirement prosedurnya itu prosedur apa saja. Gitu. Kita bahas satu persatu Bapak Ibu ya tentang lokasi, tempat, dan peralatan proses produk halal. Tadi sudah saya singgung bahwa lokasi ya, lokasi tempat usaha itu harus benar-benar dipastikan tidak berdekatan ya dengan sumber haram. Bisa bisa misalkan dari kandang babi atau peternakannya anjing itu kita pastikan tidak berdekatan dengan itu. Kemudian tentang jasa penyembelihan tadi sudah saya jelaskan ya bahwa tempat pemotongan hewan itu harus benar-benar dipisah untuk tempat pemotongan hewan halal dan hewan halal. Tidak boleh dalam satu gedung yang sama itu tidak boleh. Kemudian secara tempat Bapak Ibu, tempatnya. Oh misalkan mulai dari tempat penyimpanannya, kemudian tempat pengolahannya, itu juga harus dipisahkan antara penanganan produk halal dengan non halal. Selain kita pastikan jauh dari sumber haram, Bapak Ibu, nah kita juga harus jaga secara higienitasnya. Jadi, kalau di sertifikasi halal itu kita tidak hanya berfokus kepada halalnya saja, tapi secara toyibnya juga.
Kalau halal kan jelas ya, parameternya dari sertifikat halal. Tapi kalau toyib berarti kita bisa lihat dari mana? Dari sisi misalkan dari sisi kualitasnya, dari sisi mutunya, dari sisi keamanan pangannya, gitu ya. Jadi kita harus pastikan juga dari sisi higienitasnya itu sesuai dengan peraturan gitu ya. Kalau misalkan untuk produksi makanan minuman berarti acuannya nanti bisa Kemenkes, bisa BPOM gitu ya. Nah, kita pastikan Bapak Ibu sarana prasarana untuk produksinya itu terjaga kebersihannya. Karena ini berkaitan juga dengan kontaminasi najis. Ya, semuanya itu berkaitan Bapak Ibu. Ketika misalkan pelaku usaha itu tidak menjaga kebersihannya, berarti ada potensi terjadinya najis. Najis kan nanti Bapak Ibu akan mendapatkan informasi lebih detail. Najis itu ada tiga kategori najis: najis berat, najis ringan, najis sedang. Nah, yang umumnya dijumpai di dalam tempat usaha, di dalam perusahaan itu kan najis sedang ya, dan juga najis berat gitu ya. Najis sedang bisa dari kotoran hewan, bisa dari darah, gitu ya, bisa dari kamar. Nah, itu yang harus kita jaga, Bapak Ibu. Harus kita pastikan ketika Bapak Ibu nanti observasi, turun langsung di lapangan, tinjau langsung di lapangan, dipastikan tidak ada potensi najis itu. Misalkan Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mengaudit tempat usahanya rumah makan. Nah, kita pastikan bahwa tempat pencucian peralatan, ya, tempat cuci peralatan, tempat cuci tangan itu tidak dilakukan di dalam toilet. Kenapa? Toilet itu kan sarang tempat ini ya, karena tempat untuk buang kotoran. Nah, kotoran itu kan sebagai sumber najis ya Bapak Ibu. Ya, jadi kita pastikan pada saat kita mencuci peralatan, mencuci tangan itu tidak dilakukan di dalam toilet. Begitu harus ada tempat khusus untuk tempat pencucian peralatan, harus ada tempat khusus untuk tempat pencucian cuci tangan. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, kemudian kita pastikan juga Bapak Ibu ya, selanjutnya memisahkan lokasi penyembelihan hewan halal dengan hewan tidak halal, tadi sudah saya bahas. Nah, selanjutnya memisahkan tempat dan alat untuk produk halal dan tidak halal. Jadi harus dipisahkan ya, tempat untuk penyembelihan, kemudian tempat untuk pengolahan, tempat untuk penyimpanan, ya, tempat untuk pengemasan, itu semua harus dipisahkan antara penanganan produk halal dengan non halal. Jadi kalau misalkan di manufacture di pabrik begitu Bapak Ibu ada line khusus misalkan nih mereka memproduksi produk yang disertifikasi halal dan produk yang tidak disertifikasi halal. Nah, itu masih bisa dilakukan dalam satu tempat yang sama tapi tetap ada pemisahannya. Namun kalau misalkan tempat usahanya atau pelaku usaha itu memproduksi yang non halal begitu ya yang haram itu tidak boleh sharing facility Bapak Ibu harus halal dedicated. Tidak boleh sharing facility dengan yang haram. Seperti itu. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu ya, terkait dengan lokasi tempat dan alat khusus untuk penyembelihan. Jadi kalau penyembelihan itu ada syarat utamanya Bapak Ibu tentang lokasi ya, di mana lokasi itu harus dipisahkan secara fisik Bapak Ibu. Minimal tuh harus ada tembok dengan tinggi minimal 3 meter untuk mencegah lalu lintas orang ya, untuk mencegah saling pinjam meminjam alat gitu ya. Kita khawatirkan kalau misalkan nih dalam satu bangunan yang sama, terus kemudian hanya dibatasi dengan tembok yang kurang dari 3 meter, terus pekerjanya saling pinjam alat, begitu ya, saling pinjam pisau penyembelihan misalkan. Nah, itu kan bisa mengontaminasi ya dari najis berat ya, karena berat itu najis berat dari contohnya dari babi dan air liur anjing. Nah, itu bisa mengkontaminasi kepada produk yang halal. Itu kita hindari. Jadi dipastikan Bapak Ibu, ketika nanti Bapak Ibu mengaudit tempat penyembelihan, ya pastikan fisik bangunannya berbeda. Dalam artian terpisah gitu ya Bapak Ibu, bukan dalam satu bangunan yang sama. Begitu. Nah, kemudian kita pastikan juga Bapak Ibu peralatan penyembelihannya. Peralatan penyembelihan di tempat penyembelihan RPH atau tempat potong unggasnya itu tidak digunakan bergantian untuk menyembelih hewan halal dan hewan haram. Jadi dikhususkan, tidak boleh nih Bapak Ibu satu pisau digunakan bergantian, tidak boleh. Misalkan mereka beralasan, Ibu nanti setelah saya sembelih babi nanti saya sucikan, nah itu tidak boleh ya karena nanti sebetulnya kalau misalkan disucikan itu hanya satu kali, selanjutnya hanya boleh dipergunakan untuk yang halal, tidak boleh digunakan bergantian dengan yang non halal, begitu. Jadi harus ada dedicated peralatan Bapak Ibu. Kemudian untuk lebih amannya, ya peralatan tadi diberikan identifikasi, diberikan label gitu ya, misalkan
diberikan warna khusus. Untuk misalkan untuk yang non halal diberikan warna merah yang mencolok begitu ya supaya terlihat oh ini pisau untuk non halal. Kemudian kalau misalkan pisau untuk yang halal menggunakan yang gagangnya warna hijau atau biru begitu ya supaya mengidentifikasikan bahwa ini untuk penyembelihan hewan yang halal. Itu bisa juga implementasi seperti itu juga boleh Bapak Ibu. Nah, kemudian pastikan RPH-nya ya tidak di daerah rawan banjir. Ini sudah sesuai juga dengan peraturan NKP ya. Untuk rumah potong hewan tidak boleh berada di daerah rawan banjir, tidak tercemar asap, bau, debu, dan kontaminan lainnya. Nah, selanjutnya, tempat penyembelihan hewan itu memiliki fasilitas penanganan limbah, Bapak Ibu. Limbah padat ya, maupun limbah cair yang terpisah antara rumah potong hewan halal dan tidak halal. Jadi tidak boleh Bapak Ibu saluran pembuangannya, saluran limbahnya itu jadi satu antara untuk saluran limbah dari yang hewan halal dan hewan haram itu tidak boleh jadi satu, harus dipisah. Kalaupun misalkan jadi satu aliran, mengalirnya bukan dari hewan haram ke halal, tapi alirannya dari hewan halal ke hewan haram, supaya tidak ada kontaminasi najis berat. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya tentang konstruksi. Konstruksi dasar seluruh bangunan itu harus mampu mencegah kontaminasi. Ini dalam artian berarti kita harus pastikan konstruksi bangunannya, gedungnya gitu ya, itu kuat yang pertama, secara strukturnya kuat. Terus kemudian tidak ada, misalkan tidak ada akses masuknya hama. Jadi kita pastikan bangunannya itu utuh, tidak ada yang berlubang. Kemudian misalkan lantainya tidak ada yang retak ya. Kalau retak kan biasanya jadi akumulasi debu, jadi bisa jadi akumulasi bersarangnya pes gitu ya atau insek seperti itu. Jadi kita pastikan konstruksi dasar mulai dari lantainya, dindingnya, atapnya itu kita pastikan menggunakan struktur bangunan yang kuat, kemudian tidak ada yang memungkinkan hama itu masuk ke dalam bangunan. Kenapa hama? Hama itu kan kalau misalkan kita ini berkaitan dengan keamanan pangan ya, dengan misalkan ISO 22000 atau HACCP. Tapi ada hubungannya juga Bapak Ibu dengan halal. Kenapa? Karena dengan adanya hama yang masuk ke dalam tempat produksi, berarti kan ada potensi hama itu ini ya, buang kotoran gitu ya. Baik itu dari air kencingnya atau dari kotoran besarnya. Nah, itu kan sebagai sumber najis Bapak Ibu. Jangan sampai nih kotoran hewan pengerat atau hewan apapun itu bisa mengkontaminasi najis terhadap produk. Jadi seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan alur ya, Bapak Ibu, alur masuk, baik itu alur masuknya hewan ataupun alur masuknya karyawan pun juga harus ada jalur khusus. Jadi tidak boleh Bapak Ibu alur masuk hewan hidup dengan hewan yang sudah disembelih itu dalam satu alur atau pintu yang sama tidak boleh. Jadi harus ada pintu khusus untuk hewan ini ya, hewan hidup dengan hewan sembelihan. Begitu juga dengan alur masuk karyawannya. Lalu lintas karyawan itu juga harus diatur ya supaya tidak terjadi kontaminasi. Oke, ini coba saya lihat entire scene. Coba saya lihat di mana ya. Dari Pak Adityo Sidik, apakah ada kewajiban dalam skop sertifikat halal ya ESA ini ya? Apakah ada kewajiban dalam skop SH untuk memeriksa masa berlaku MSDS atau LDK ini apa Pak? LDK Pak. Mohon bisa on mic mungkin Pak Adityo? Itu lomba data keselamatan bahan, Bu. Oh, MSDS. Oke, baik. Apakah ada kewajiban dalam skop sertifikasi halal ya untuk memeriksa masa berlaku MSDS? Tidak, Pak. Yang perlu diperiksa itu untuk masa berlaku sertifikat halalnya. Gitu. Cuman kalau MSDS kan harus diperiksa ya. Biasanya kan kalau MSDS kan informasi tentang apa, Pak? Biasanya, Pak. Tentang informasi kimia ya biasanya ya atau petunjuk Betul, Pak. penyimpanan, petunjuk penggunaan, begitu harus sesuai dengan bahan yang digunakan. Kemudian Iya, betul. misalkan COA pun COA juga harus dipastikan setiap kedatangan bahan itu kan dilampirkan dengan COA, dipastikan range penerimaannya itu sesuai dengan standar ininya ya, bisa sesuai dengan BPOM atau Kemenkes. Tapi tidak perlu divalidasi masa berlaku. Yang perlu divalidasi masa berlaku itu hanya sertifikat halal, terutama sertifikat halal dari luar negeri karena ada masa berlakunya. Begitu Pak Adityo.
Bu. Terima Oke, kasih. sama-sama. Kemudian ada Pak Umar, apakah ada jarak fisik spesifik yang ditentukan antara tempat penyembelihan hewan halal dengan sumber non halal? Nah, kalau jarak spesifik harus berapa meternya tidak. Yang diatur itu saat ini Pak, untuk tinggi temboknya itu minimal paling rendah 3 meter. Tapi saat ini sudah ini sih ketika RPH itu mensertifikasi halal dan RPH-nya itu ada RPH non halalnya ya, itu harus dipastikan benar-benar dalam gedung yang atau bangunan yang berbeda, bukan dalam satu gedung yang sama, begitu. Begitu Pak Umar. Ibu Siap, Bu. Putih, ya Ibu Putih Febrina, apakah orang yang menangani produk halal dan non halal itu berbeda atau bagaimana supaya tidak terjadi kontaminasi silang? Betul, ini salah satu cara Bapak Ibu supaya meminimalisir kontaminasi silang, baik itu kontaminasi silang tanda kutip bahaya keamanan pangan dan juga kontaminasi najis ya. Ketika tempat pelaku usaha itu ada produk non halalnya, ada yang najis berat, contohnya ada pengolahan babi dan anjingnya, gitu Bapak Ibu. Sebaiknya seharusnya menggunakan atau apa ya karyawannya itu non Muslim. Kalau saya dulu pernah di salah satu retail yang sertifikasi halal, di mana retail itu ada proses pengolahannya ya, dan kami juga ada produk non halalnya. Jadi kami pastikan ya Bapak Ibu memiliki karyawan khusus untuk penanganan yang non halal tadi. Jadi kami hire karyawan yang non-Muslim untuk untuk pengolahan, untuk penanganan produk yang dari bahan yang diharamkan. Kenapa? Karena yaitu kita untuk menghindari supaya tidak ada kontaminasi silang Bapak Ibu ke area-area yang lain. Begitu. Sebaiknya memang dipersiapkan khusus karyawannya untuk penanganan produk halal dan non halal. Begitu. Kalau takutnya begini Bapak Ibu, ketika misalkan hanya ada salah satu karyawan, hanya satu karyawan untuk menangani dua area tadi, takutnya nih habis pegang yang non halal, kemudian ketika mereka harus menangani yang halal ya, lupa tidak bersuci. Nah, otomatis karena belum bersuci sesuai dengan syar'i, akhirnya mengkontaminasi produk yang halal. Kita jaga supaya tidak terjadi seperti itu. Maka harus ada dedicated employee untuk yang non halal. Begitu. Kemudian Pak Faisal Nasution di RPU kecil atau tradisional, proses penyembelihan dan seterusnya sudah memenuhi aspek halal, tapi sering sekali mereka kurang menjaga kebersihan sekitarnya. Oke, karena Pak Faisal ya terkait dengan sisi hygiene sanitasi di RPU atau di tempat penyembelihan itu sebetulnya diatur oleh NKP. Nah, maka memang pada tahun-tahun sebelumnya kan memang dipersyaratkan sebelum sertifikasi halal RPU atau jasa penyembelihan itu sudah harus bersertifikat NKP supaya terjamin dari sisi hygiene sanitasinya. Seperti itu Pak Faisal. Karena ya perlu ini Bapak Ibu ya, perlu dipahami nih. Ketika sertifikasi halal itu tidak hanya kita berfokus hanya halal bahannya saja, tapi sisi toyib dari mutunya, dari sisi hygiene-nya itu juga juga harus dijaga loh Bapak Ibu. Karena kita harus jaga supaya itu tadi tujuan akhirnya kan tidak ada kontaminasi najis. Nah, najis kan bisa dari aspek sisi hygiene-nya seperti itu. Oke, kemudian ada yang bertanya resen tadi ya, mohon maaf. Pak siapa tadi yang resen? Ibu Anita Raharjeng. Silakan Ibu. Iya, terima kasih. Eh, Bu, saya seharian ini ngikutin halal itu saya merasa takut gitu karena ini detail banget. Kadang saya mikirnya kayak ini tuh saya jadi auditor atau jadi detektif Sherlock Holmes gitu loh. Jadi karena nanti gimana kalau saya takut keliru baca dokumen, saya takut kelewat titik kritis, takut salah ngasih rekomendasi, takut terlalu ketat atau takut terlalu longgar. Ini nanti ke depannya apakah jadi auditor itu perseorangan atau tim atau gimana ya? Biasanya nanti ini Bu, auditor itu kan ada dimanapun ya, kalau misalkan kita implementasi sistem kan biasanya ada lead auditor, ada anggota auditor gitu ya Bapak Ibu ya. Namun kalau misalkan pelaku usahanya ya kecil begitu ya berarti single saja, auditornya sendiri yang turun ke lapangan. Tapi Bapak Ibu ini ya, ketika kita turun ke lapangan kan sebetulnya sudah ada pembekalan terlebih dahulu nih pada saat Bapak Ibu nanti ini ya menjadi salah satu auditor dari LPH. Sebelum Bapak Ibu turun di lapangan kan pasti akan ada pelatihan lagi, pendalaman materi lagi terkait dengan SCPH begitu. Kemudian Bapak Ibu juga dibekali nanti dengan checklist audit.
Jadi tidak akan melebar kemana-mana ketika Bapak Ibu memeriksa itu sudah sesuai dengan panduan checklist auditnya. Seperti itu Bu Rahardjeng ya, supaya nanti nggak melebar. Saya takutnya ada yang kelewat nih, nggak diperiksa atau saya terlalu dalam, kok seharusnya nggak diperiksa saya periksa. Nah itu ininya apa? Panduannya apa? Panduannya yaitu Bu checklist audit. Ketika turun ke lapangan, ketika nanti akan periksa atau ini ya mengaudit suatu tempat usaha, ya harus bawa dulu checklist auditnya. Itu pegangan auditor supaya Oke. tidak kemana-mana, gitu Bu. Ya, terima kasih Bu, Gitu, udah menenangkan sama-sama. saya. Baik. Nanti untuk yang pertanyaan lain, saya keep dulu ya Bapak Ibu ya. Ada yang bertanya selanjutnya? Silahkan Pak Sarip ya. Terima kasih banyak Bu. Tadi mengenai untuk menjaga kontaminasi antara tempat cuci alat dan bahan dengan toilet, ya kan? Atau sumber kontaminan yang akan mengancam higienitas misalnya. Itu ada jarak ketentuan minimalnya enggak Bu? Biar lebih terukur gitu loh. Oh ini maksudnya dari toilet ke tempat produksi atau Ya, tempat cuci tangan nggak ada Pak. Jadi kalau misalkan amannya nanti, kalau itu kan sisi higienitas itu kan diatur di, kalau ini ya produk makanannya berupa siap saji, siap santap kan ikut ke Kemenkes. Tapi kalau untuk misalkan yang produk dalam kemasan ya berarti kita ngikut regulasinya BPOM. Di situ kan diatur juga GMP-nya ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau tapi secara ininya setahu saya tidak ada aturannya harus berapa meter, harus berapa meter. Cuman ya dipastikan saja tidak ada potensi kontaminasinya gitu Bapak Ibu. Misalkan ya, contohnya ini Bapak Bapak saluran drainase, drainase di dapur gitu ya. Berarti misalkan dapurnya ini tidak terlalu jauh dari lokasi toilet. Nah, maka kita atur supaya misalkan saluran pembuangan air dari toilet itu tidak mengalir ke tempat produksi. Itu salah satu caranya. Terus kemudian dikasih pintu penghubung Bapak Ibu. Jadi tidak langsung nih dari toilet langsung keluar langsung ke dapur itu tidak boleh. Berarti seharusnya ada seperti pintu penghubung atau diberikan pembatas dengan plastik kerten gitu ya. Jadi untuk sebagai partisi menjaga supaya tidak ada kontaminasi. Seperti itu, Pak. Tapi kalau aturan bakunya harus berapa meter tidak ada. Tapi kita bisa jaga dari hal-hal seperti itu dengan cara yaitu diberikan tembok pembatas, kemudian diberikan apa partisi atau misalkan dipastikan ya saluran pembuangannya itu tidak mengalir dari tempat yang kotor ke yang bersih seperti itu. nah masih berkaitan dengan tadi Bu tentang Mhm. penanganan limbah. Berarti antara halal dan non halal sebetulnya bisa bermuara di muara yang sama kalau begitu Bu ya. Asal terbatas dinding yang menjamin tidak ada apa istilahnya kontaminasi di antara keduanya Bu ya. Kalau limbah harus terpisah dong, Pak. Limbah, ini contohnya misalkan di jasa penyembelihan. Jadi untuk saluran pembuangan limbah padat dan cairnya atau saluran pembuangan limbah halal dan non halalnya harus benar-benar dipisah, Pak. Bisa Kan ya. nggak mungkin nanti nggak boleh. Iya, Pak, harus terpisah. Kecuali kalau misalkan satu fasilitas produksinya itu hanya memproduksi produk halal saja, kan tidak ada masalah ya, tidak ada concern di situ. Tapi kalau misalkan dia tempat usahanya itu memproduksi produk halal dan non halal gitu ya, nah maka limbahnya, saluran dan hasil limbahnya harus benar-benar pisah, Pak. Oke, siap. Iya, begitu dipastikan saja seperti itu ya. Misalkan nih ada tempat usaha UMK dimsum. Nah, dimsumnya ini yang punya orang Chinese misalkan. Maaf bukan racist ya. Chinese gitu ya. Misalkan mereka ada dua varian Bapak Ibu. Ada varian dimsum babi, ada varian dimsum ayam. Nah, maka dapurnya kan harus benar-benar dipisah. Tidak boleh dalam satu dapur yang sama. Begitu juga dengan saluran pembuangannya nanti. Begitu juga dengan limbah padatnya. Jadi tidak hanya limbah cair, limbah padatnya juga harusnya terpisah, Bapak Ibu, tidak jadikan satu. Begitu. Begitu, Pak. Semoga menjawab, Pak Oke, Sarip. makasih banyak. Sama-sama. Saya izin melanjutkan dulu, Bapak Ibu. Nanti Izin kita, nyambung Bu Aulia boleh sebentar yang terkait Pak tadi limbah. Anwar, iya. Silakan, Oke, Pak. nggak apa-apa ya, karena terkait limbah tadi yang terkait limbah halal dan limbah haram. Eh, di dalam rumah potong yang berjadi satu, walaupun sekat terpisah, biasanya itu ipalnya kan jadi satu, Ibu. Ipal akhir yang Ipal dimaksud di akhir. sini. Apakah itu harus terpisah juga, gitu loh?
Setahu Setahu saya saya, sih enggak, yang penting alirannya tidak satu aliran menuju tidak ke satu aliran menuju air. itu, Ya, tapi sepertinya yang terbaru sekarang ini ya Pak ya harus terpisah RPH-nya. Maksudnya bangunannya kalau untuk yang tempat penyembelihan saat ini tidak boleh dalam satu bangunan yang sama yang hanya dibatasi oleh tembok saja kan Pak untuk yang sekarang. oke, baik-baik, makasih Bu. Gitu. Mungkin Ya, ada pembaruan, cuman update yang saya dapat terakhir itu kalau dulu kan misalkan masih boleh ya, hanya dibatasi dengan tembok minimum 3 meter. Namun saat ini harus benar-benar dipisahkan fisik bangunannya, tidak boleh dalam satu gedung atau satu bangunan yang sama. Begitu juga dengan pengolahan limbahnya gitu. Tapi untuk itu kan mungkin limbah cair ya Pak ya, limbah ya. limbah ipal ipal yang di RPH itu kan limbah cair ya. Mungkin masih belum ada aturan bakunya sih Pak. Tapi sejauh ini memang hanya dipisahkan saja salurannya, tidak mengalir dari yang haram ke yang halal dan harus dipisah benar-benar secara fisik bangunannya. Seperti itu. Tapi kalau untuk yang ipalnya, yang untuk limbah cairnya masih belum ada di ini. Kepkaban 77 masih belum diatur. Baik, makasih Itu Bu. Pak. Ya, sama-sama Bapak Ibu. Nanti kalau ada informasi yang terupdate dan mungkin saya ada yang masih kurang betul penjelasannya, coba nanti akan saya pembarui Bapak Ibu. Oke, saya lanjut Bapak Ibu ya, terkait dengan tempat dan peralatan tadi sudah saya bahas. Jadi intinya tempat mulai dari penyimpanan sampai dengan tempat pengolahan ya, baik itu untuk sarana pendinginan, kemudian sarana penanganan limbah. Nah ini, sarana penanganan limbah pun juga harus dibedakan. Ini ya, sarana penanganan limbah juga harus dibedakan antara penanganan limbah padat, limbah cair untuk produk halal dan non halal itu harus dibedakan. Nanti referensinya yang lebih detail Bapak Ibu nanti kita bisa lihat ya di Kepkaban 77 untuk penyembelihan. Kemudian kalau referensinya SJPH untuk produk makanan minuman bisa di Kepkaban 78. Kalau untuk secara umum bisa lihat di Kepkaban nomor 20. Nah, kita aplikatif langsung Bapak Ibu ya, ketentuan pemisahan tempat PPH ya. PPH itu mulai dari, mohon diingat, PPH-nya kan mulai dari penyediaan bahan, tempat pengolahan ya, tempat penyimpanan, distribusi, tempat pengemasan sampai dengan penyajian. Nah, ini intinya sama, poinnya sama Bapak Ibu. Jadi harus dipisahkan tempat untuk produksinya, kemudian tempat untuk gudangnya, gitu tuh harus dipisahkan antara produk halal dengan non halal. Kemudian kalau misalkan begini Bapak Ibu, untuk saya bahas khusus untuk yang tempat penyimpanan. Yang perlu harus dipisah itu adalah tempat penyimpanan untuk pangan segar asal hewan. Jadi contohnya misalkan ada pelaku usaha yang memproduksi karkas daging babi dan karkas daging sapi. Nah, itu gudang penyimpanannya ini wajib harus dipisah. Harus ada gudang khusus untuk penyimpanan karkas babi, harus ada gudang khusus penyimpanan hewan sapi. Tapi kalau misalkan tempat produksinya ini memproduksinya sudah dalam ini Bapak Ibu ya, sudah dalam bentuk kemasan. Jadi sudah kering, produk kering begitu ya. Produk kering dalam kemasan itu masih boleh Bapak Ibu disimpan dalam satu tempat penyimpanan yang sama. Bedanya di situ. Kalau karkas daging segar gitu ya itu harus di bangunan yang berbeda, di tempat yang berbeda. Tapi kalau produknya kering dalam kemasan itu masih boleh disimpan dalam tempat yang sama, dalam gudang yang sama asalkan tetap ada partisinya Bapak Ibu. Jadi harus ada partisinya, kemudian dibedakan, rak penyimpanan dibedakan. Mungkin bersebelahan itu masih boleh. Ya, bersebelahan masih boleh, harus ada partisinya. Kemudian jangan lupa harus ada identifikasinya, Bapak Ibu. Dalam artian di sini harus ada labelingnya. Mana rak untuk penyimpanan produk halal, mana rak untuk penyimpanan non halal. Itu harus ada supaya kenapa harus ada identifikasinya, harus ada labelingnya. Ya, kita antisipasi supaya tidak ada potensi tertukar. Jadi jangan sampai nanti produknya yang halal disimpan pada rak yang non halal. Nah, Bapak Ibu nanti ketika misalkan observasi di lapangan ya melihat jika ada misalkan ya Bapak Ibu mengaudit jasa penyimpanan. Jasa penyimpanan kan biasanya barangnya beragam dari beberapa klien. Ada barang yang non halal, misalkan barang impor ya. Nah, itu dipastikan saja masih boleh dalam satu gudang yang sama asalkan ada pembatasnya Bapak Ibu. Kemudian dipisah, lemari penyimpanannya dipisah. Kemudian kalau misalkan mereka nggak pakai lemari penyimpanan, mereka hanya pakai box-box gitu aja, ya di ini aja Bapak Ibu dibuatkan tempat khusus gitu ya, dedicated area gitu untuk penyimpanan yang non halal. Kemudian ada identifikasinya.
gitu. Ada petunjuknya. Ini untuk area khusus yang non halal. Nah, sarana prasarananya mulai dari peralatan misalkan hand paletnya, kemudian paletnya, box kontainernya, sampai dengan rak penyimpanannya pun juga harus dibedakan, dikhususkan untuk penyimpanan halal dengan non halal supaya tidak ada tertukar gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau misalkan lebih memudahkan menggunakan identifikasi by warna gitu, itu lebih mudah. Kalau saya di tempat saya dulu dikhususkan untuk yang non halal dikasih warna merah dan pink semua. Kalau untuk yang halal warna biru dan hijau. Jadi lebih mengingat, jadi karyawan pasti akan ingat, oh iya sih kalau saya mau simpan itu harus di yang warna biru dan hijau gitu. Kalau yang pink sama merah itu pasti sudah non halal. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, kemudian kita bahas tentang tempat pengemasan. Sama ya Bapak Ibu, intinya kalau misalkan ada produk halal dan non halal itu harus di tempat yang berbeda. Mesinnya, line mesinnya pun juga harus dibedakan. Kemudian kalau misalkan bahan kemasan jika sudah bisa diidentifikasi ada bahan kemasan yang mengandung bahan haram, ya berarti tempat penyimpanannya pun dan mesin untuk atau area untuk mengemasnya juga harus dibedakan, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita beralih di tempat pendistribusian. Ini sama ya Bapak Ibu ya, tempat pendistribusian, terutama nih jika pelaku usaha itu menggunakan pihak ketiga. Jadi mereka menyewa pihak ketiga untuk mengirimkan produk gitu ya. Kita dipastikan Bapak Ibu harus ada MOU atau surat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga pendistribusiannya. Supaya apa? Supaya bisa menjamin bahwa dalam proses pengiriman produknya itu tidak ada potensi kontaminasi. Begitu. Dipastikan jadi di dalam surat perjanjian kerjasama itu dituangkan bagaimana cara mereka mengendalikan kebersihan armadanya, kemudian ketika misalkan ya Bapak Ibu ada terkontaminasi oleh najis, bagaimana cara pensuciannya juga harus dituangkan dalam poin kerjasama. Kemudian harus dipastikan bahwa si ini distributornya ini pihak ketiganya tidak mengirimkan produk yang non halal. Seperti itu. Itu harus tertuang dalam MOU atau surat kerjasama. Nah, kemudian Bapak Ibu, untuk tempat pendistribusian ini sama dengan penyimpanan. Jadi kalau misalkan produk yang dikirim dalam bentuk produk pangan segar asal hewani, itu ya contohnya karkas daging tadi, itu mobil pengirimannya itu halal ini tidak boleh digunakan bergantian. Jadi harus ada mobil khusus, harus ada armada khusus untuk mengirimkan yang karkas yang haram tadi. Nah, jadi mobilnya itu harus ada dua, minimal ada dua untuk mengirimkan yang produk halal dengan yang haram. Tapi kalau misalkan produknya yang dikirim itu sudah dalam bentuk produk kering dalam bentuk kemasan, nah itu masih boleh dalam satu armada yang sama. Tapi tetap harus ada pemisahannya, Bapak Ibu. Jadi misalkan nih produk yang non halal tadi dimasukkan ke dalam kontainer box gitu ya, kemudian dikasih label non halal. Itu dipisah, disendirikan, tidak bercampur dengan yang halal. Seperti itu. Namun jika misalkan produknya itu dalam bentuk ini masih daging karkas, masih daging segar, itu nggak boleh dicampur. Harus ada mobil khusus untuk mengirimkan produk yang dari daging babi tadi, yang karkas babi tadi. Seperti itu. Bu Aulia, Iya. Bu Aulia Oh, udah bagaimana jam sih? 3 ya. Ya, sudah jam Oke. 3. Baik, Bapak Ibu, sudah jam 3, kita break dulu 30 menit. Nanti akan kita lanjutkan pembahasannya ya, Bapak Ibu, di pukul 15.30. Kita masih punya waktu 1 jam ke depan untuk membahas kriteria selanjutnya. Ya, oke.